Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang bahagia. Hari ini Bapak ketemu sama kamu lagi nih. Udah lama Bapak nggak ketemu, Bapak kangen sekali. Insya Allah mudah-mudahan kamu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Karena Bapak berharap kamu tetap punya semangat untuk belajar. Karena tahun ini adalah tahun terakhir kamu di SMK Pancor. Karena di tahun ajaran 2020-2021 ada yang menentukan kamu untuk bisa lulus dan tidak lulus. Nah, yang harus kamu pikirkan sekarang adalah bagaimana menghadapi kelas 12 ini dengan baik. Agar semua berjalan dengan lancar, tanpa halangan, tanpa ada hambatan, sehingga kamu dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik di SMK Poncol. Untuk yang akan datang, untuk masa setelah kamu lulus, nanti kamu pikirkan. Yang kamu pikirkan sekarang adalah bagaimana menyelesaikan pendidikan di SMK Poncol dengan baik. Nah, pada hari ini, Bapak sebenarnya baru bisa ketemu kamu dengan di kelas 12 ini Bapak ngajar PKK tetap untuk anak kelas 12 akuntansi dan 12 pemasaran. PKK itu adalah pendidikan kreatif dan kewirausahaan untuk anak BM ya, untuk anak BM. Nah, kebenaran di bab pertama saya akan membahas tentang harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah harga di mana barang sebelum dijual ditentukan harga pokoknya dulu. Jadi modal awal dari suatu harga pokok dari suatu barang untuk bisa dijual. Itu sebelum ada keuntungan. Jadi harga pokok ini penting karena kalau tanpa ada harga orang nggak bakal bisa jual barang. Tapi dengan ada harga baru orang bakal bisa jual barang. Tapi ingat harga pokok itu belum termasuk keuntungan. Jadi masih harga dasar daripada satu barang. Ya. Nah, harga pokok ini dibuat dan ditentukan setelah barang itu diproduksi. Setelah barang diproduksi, baru ditentukan harga. Nah, semuanya itu adalah untuk bagaimana kalau memang harga sudah ada, harga pokok ini juga untuk membuat laporan keuangan. Karena perusahaan butuh dengan laporan keuangan. Ya, laporan keuangan ini juga dalam rangka melihat rugi laba suatu penjualan. Ya, kira-kira barang yang kita jual ini, barang yang kita produksi ini dapat kerugian atau dapat keuntungan. Dari keuntungan dan kerugian itu akan menentukan berkembang tidak berkembangnya suatu perusahaan. Ya, jadi dalam hal ini harga pokok itu penting. Nah, terus selanjutnya. Jadi harga pokok ini adalah semua biaya langsung dan tidak langsung yang dilakukan proses untuk memproses suatu produksi. Jadi biaya langsung tidak langsung untuk membuat satu produksi, satu produk, ya. Jadi produk ini dibuat, ya, itu apa berbentuk barang ataupun jasa, yang semuanya itu nanti akan dijual. Terus penentuan harga pokok produksi dilakukan sebelum perusahaan menentukan harga jual. Karena harga jual itu memang ditentukan setelah ada keuntungan. Jadi misalnya harga pokoknya berapa nih? Harga pokoknya 1.000. Nah, itu belum termasuk keuntungan. Nah, nanti kita hitung keuntungannya mau diambil berapa nih? 50% atau 25%. Kalau 50% berarti keuntungannya Rp500. Jadi 1.000 tambah 500, jadi harga jualnya adalah 1.500. Jadi harga pokoknya 1.000, keuntungannya 500, karena memang 50%, maka harga jualnya ini menjadi 1.500. Ya. Nah, nih contoh selanjutnya kamu bisa lihat nih harga dari suatu perusahaan dagang UD Bersama per 1 Desember 2019. Nah, nih. Ini laporan perusahaan dagang. Ini harga pokok dari suatu perusahaan dagang. Jadi bukan barang ya, bukan berbentuk satu barang. Tapi perusahaan dagang adalah di mana dia menjual barang, barang itu dijual, itu macam-macam barang, bukan satu barang. Jadi macam-macam barang itu barang dijual.
Misalnya kamu punya toko itu kan. Toko itu kan macam-macam barangnya. Nah, kamu sebelum kamu menjual barang, hitung dulu, stok dulu barang itu. Jadi berapa persediaan awal kamu menjual barang? Ya. Jadi persediaan awal menjual barang itu yaitu di stok. Yaitu berapa jumlahnya kira-kira misalnya 15 juta, ya. Jadi persediaan awal barang yang akan dijual adalah 15 juta. Nah, yang kan kalau barang 15 juta baru sedikit. Oleh karena itu beli barang supaya barang yang akan kita jual banyak. Karena biar bayar bagaimanapun juga barang yang harus dijual itu harus lengkap supaya setiap orang yang datang ke toko kita itu apa yang jadi kebutuhannya didapati, diketemui dan tidak harus muter-muter ke toko lain. Nah, itu merupakan pelayanan yang harus dilakukan suatu perusahaan. Jadi, barang itu dilengkapi. Memang modal awal dari suatu persediaan barang itu 15 juta, terus kita beli barang untuk melengkapi barang-barang yang lainnya, sehingga barang kita lengkap kalau memang orang, konsumen butuh dengan barangnya, dia beli ke tempat kita selalu ada. Tidak ada, tidak ada. Sebab kalau barang itu tidak ada, konsumen akan kecewa, pembeli akan kecewa. Kekecewaan suatu pembeli itu akan memberikan harga yang negatif bagi suatu perusahaan. Ya, oleh karena itu, jadi kita membeli barang untuk melengkapi persediaan yang sudah ada. Jadi persediaan kita beli barang harganya bisa 75 juta. Ya, 75 juta. Terus uh, apa? Ditambah ongkos angkut. Nah, ongkos itu termasuk dalam pembelian. Jadi dihitung dalam pembelian barang. Nah, kalau memang modal awal 15 juta ditambah pembelian barang, nah jadi ditambah juga ongkos angkut, maka jumlah keseluruhan persediaan adalah 76 juta. 76 juta ini adalah persediaan awal harga pokok harga yang memang barang yang akan dijual. Nah, sedangkan untuk menentukan barangnya total pembelian bersih, nah kita kurangin ini. Kita beli 75, terus ongkos 1 juta, jadi 76 juta. Nah, selanjutnya kita kurangin supaya pembelian bersih itu harus kelihatan. Karena misalnya ada retur pembelian. Retur pembelian itu akan ngurangin pembelian bersih. Begitu pula dengan potongan harga. Potongan juga akan mengurangi pembelian bersih. Ya. Jadi misalnya di sini retur pembeliannya 1.500.000, potongan harganya 2.500.000, jumlahnya 4 juta. Nah, 4 juta ini merupakan pengurang daripada pembelian. Ya. Jadi 76 juta dikurangin 4 juta jadi 72 juta. 72 juta ini merupakan total pembelian bersih. Nah, total pembelian bersih ditambah dengan persediaan awal barang, maka akan jadi jumlah 87 juta. Ya, jadi barang tersedia untuk dijual adalah 87 juta. Ya, dari persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih 72, maka jumlahnya 87 juta. Nah, setelah diadakan proses penjualan, selama 1 bulan diadakan proses penjualan atau pelaksanaan penjualan, barang kita pun laku. Barang laku itu akan nanti pada akhirnya akan kita tahu berapa sih total persediaan akhir barang kita ini. Karena barang itu memang jumlah seluruhnya 87 juta. Dalam 1 bulan 87 juta setelah dihitung kembali, dihitung-hitung dengan stok opnam gitu kan. Nah, dihitung nih setelah stok, jadi stok nih, stok kita berapa nih terakhirnya. Jadi stok opnam terakhir ternyata jumlahnya hanya tinggal 12 juta. Ya, berarti barang yang terjual adalah 74.500.000. Ya, jadi barang yang terjual ini merupakan harga pokok. Harga pokok dari penjualan. Ya, jadi harga pokok penjualan 74.500.000. Nah, ini merupakan
laporan keuangan, laporan harga pokok, cara perhitungan harga pokok suatu persediaan barang atau proses proses dalam suatu penjualan di toko. Ya, jadi proses penjualan suatu di toko ini cari harga pokoknya seperti ini. Ya, nanti kalau ada bikin soal yang memang untuk menjual barang satu toko selama 1 bulan berapa nih? Nah, tinggal ikutin aja cara seperti ini. Ya, jadi pertama adalah persediaan awal 15 juta, terus pembelian bersihnya 72 juta, lah jumlah persediaan barang yang akan dijual 87 juta. Setelah diadakan penjualan, ternyata di akhir bulan jumlah persediaan barang kita hanya tinggal 12 juta. Sehingga harga pokok penjualan kita ada 74.500.000. Nah, itu merupakan harga pokok yang kita hitung untuk penjualan satu barang di toko ya atau di warung. Nah, terus selanjutnya. Nah, ini adalah harga pokok persediaan. Ini harga pokok persediaan sama dengan jumlah produksi persatuan, jumlah produksi yang dipesan. Nah, ini kalau yang sekarang ini ada tentang barang yang dipesan jadi barang yang dipesan. Misalnya kalau contoh di sini adalah mengerjakan pesanan 100 setel seragam sekolah. Karena memang ini pesanan, berarti barang yang memang terjual. Makanya karena ini barang terjual harus dikerjain. Ya, harus dikerjain. Jumlah pesanannya hanya 100 setel. Nah, agar pekerjaan ini bisa dihitung harga pokoknya, sebab memang kalau kita hanya sekedar ngerjain tanpa dihitung harga pokoknya, kita nggak bisa tahu berapa sih keuntungan yang akan kita ambil gitu Pak. Makanya oleh karena itu cari dulu harga pokoknya sehingga nanti berapa yang akan kita ambil keuntungan dari hasil pesanan ini. Jadi dalam contoh ini adalah pesanan dari sebuah sekolah, dia memesan 100 setel seragam sekolah dari CP Antik. CP Antik mendapat pesanan seragam sekolah sebanyak 100 setel, misalnya SMA Poncol nih, SMA Poncol mesen seragam 100 setel kepada CP Antik, ya, yang semuanya itu seragam ini nanti dijual kembali kepada anak murid. Nah, sebelum kita tahu persis berapa harga pokok dari barang yang kita akan kerjakan, maka kita hitung dulu. Contohnya, hitungnya, ya. Nah, pertama-tama adalah bahan baku. Bahan baku dari suatu pakaian adalah bahan tekstil. Bahan tekstil itu merupakan bahan pokok. Contohnya bahan pokok di sini harganya 1 juta. Ya, ini contoh ya, ini contoh. Kalau bahan baku itu memang biasanya mahal ya. Kalau apalagi tekstil, 1 juta paling ada berapa meter dapatnya. Tapi ini hanya bercontoh gitu kan. Jadi bahan baku untuk membuat seragam 100 setel yaitu adalah membeli tekstil. Harga tekstil yaitu 1 juta. Nah, selain tekstil, ya, tekstil apa itu untuk pakaian baju atau tekstil untuk pakaian celana, nah itu kita beli. Nilainya adalah 1 juta. Nah, selanjutnya selain bahan baku ada bahan penolong. Bahan penolong dari pakaian itu apa sih? Ya bisa kancing, bisa benang, bisa jarum gitu kan. Nah, jadi itu namanya bahan penolong. Karena baju, pakaian tanpa kancing ya nggak akan bisa dipakai. Ya, pakaian tanpa dijahit pakai benang nggak bisa jadi. Maka oleh itu ada bahan penolong. Bahan penolongnya adalah benang, kancing, jarum dan sebagainya. Itu merupakan bahan penolong. Bahan penolongnya di sini adalah jumlahnya 150.000. Nah, selanjutnya adalah kita tenaga kerja. Orang yang ngejahit, orang yang mengerjakan jahitan. Jadi orang yang menjahit itu tenaga kerja. Sebab orang yang menjahit, dia pun bekerja.
dia melakukan melakukan ngejahit, membuat celana, membuat baju, itu dia bekerja. Kita harus upah. Tanpa diupah, orang mana mau kerjain barang jahitan. Nah, oleh karena itu dia harus diupah. Nah, di sini kita hitung upahnya untuk tenaga kerja atau tenaga tukang jahit yaitu 1.200.000. Yang 1.200.000 merupakan tenaga kerja atau tukang jahit yang harus dibayar ongkos upahnya. Ya. Selanjutnya adalah biaya overhead pabrik. Kalau biaya overhead pabrik ini merupakan biaya pelengkap, misalnya listrik. Nah, listrik itu termasuk biaya overhead pabrik, ya. Atau yang lain-lain, misalnya kebersihan atau juga sewa tempat, itu juga termasuk biaya overhead pabrik, ya. Jadi biaya overhead pabrik itu adalah biaya tak terduga, biasanya listrik, ya. Selain listrik, ya ada yang lain-lain lah. Nah, biaya listrik ini atau biaya overhead pabrik ini yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam rangka bekerja membuat suatu seragam yaitu semen 250. Sehingga total jumlah biaya yang harus disediakan untuk membuat 100 seragam itu adalah 2.600.000. Nah, dari jumlah total biaya ongkos-ongkos yang terjadi ini yaitu 2.600.000 dibagi jumlah pesanan yaitu 100. Jadi 2.600.000 dibagi 100 maka harga pokoknya adalah 26.000 dalam satu setel. Jadi dalam satu setel pakaian ongkos harga pokoknya adalah 26.000. Ini belum termasuk keuntungan dalam satu setel, ya. Nah, kalau memang si pihak perusahaan mengambil keuntungan misalnya berapa persen gitu kan, 50%. Kalau 50% dari 26 juta kan bagi dua aja, jadi 13.000, ya. 13.000 tambah 26.000 jadi 39.000 harga jualnya, ya. Jadi harga jualnya 36.000. Nah, jadi kita yang sekarang ini adalah ingin cari harga pokok. Jadi harga pokok satu setel pakaian yaitu 26.000, ya. Itu dihitung dari bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, overhead pabrik atau biaya pembantu gitu kan, biaya tak terduga, ya. Jadi jumlahnya yang kita total dari itu adalah 26 juta. 2.600.000 dibagi pesanan 100. 2.600.000 bagi 100 adalah 2.600.000. Nah, selanjutnya ini harga pokok proses. Harga proses ini misalnya harga pokok begini. Misalnya kamu memproses suatu barang, misalnya membuat donat deh, donat. Yang membuat donat atau membuat roti atau membuat pastel atau membuat risol, itu nama barang yang dalam proses. Nah, sama barang-barang ini kan harus dibeli bahan bakunya. Ya, kalau di sini contohnya adalah misalnya yang gampang deh, bikin sendal, Sendal itu sebelum jadi barang, ya, dia kan harus beli bahan-bahan bakunya. Sendal itu misalnya karet, kulit. Nah, itu kan bahan bakunya. Sebab bahan baku untuk sendal itu ya karet atau kulit sebagai bahan baku. Nah, selanjutnya bahan penolong apa? Bahan penolongnya yaitu kancing. Bukan kancing ini, benang. Benang untuk ngejahit dari sendal ini. Atau juga lem. Lem juga untuk perekat. Perekat itu bahan penolong. Ya, karena dia sifatnya ringan, jadi bahan penolong. Nah, kalau misalnya kamu mau bikin risol atau bikin donat, bahan bakunya apa? Terigu. Terigu merupakan bahan baku. Nah, bahan penolongnya apa? Bahan penolongnya bisa misis, bisa
gula halus dan sebagainya. Ya. Nah, jadi sekarang ini contohnya adalah kita bikin sendal misalnya. Sendal itu bahan bakunya adalah kulit dan karet. Nah, bahan penolongnya adalah misalnya benang, benang untuk menjahit dan lem untuk perekat. Nah, terus tenaga kerja, ya. Jadi kalau di sini saya lihat bahan bakunya 3.800.000. Terus bahan penolongnya 2 juta, tenaga kerjanya 5 juta. Nah, tenaga kerja apa nih Mbak bikin sendal? Ya bikin sendal. Sendal itu kan harus dipotong dulu. Jadi disesuaikan dengan telapak kaki orang. Berapa besar telapak kaki orang? Ada yang memang ukuran 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 kecil, ukuran sedang dan ukuran besar. Nah, dia ada itunya, ada melnya, ada itunya, ada semacam contohnya gitu kan untuk bisa membuat telapak kaki orang, ya, sehingga tidak kebesaran yang memang sedang, tidak kekecilan kalau memang dia kakinya sedang atau besar, ya. Nah, yang tenaga kerjanya kita hitung di sini berapa nih? Tenaga kerja 5 juta. Tenaga kerja 5 juta. Selanjutnya, nah biaya overhead. Kalau memang dia kerjakan malam dia pakai lampu. Kalau memang dia kerjakan siang dia harus minum. Dia harus kalau memang dia kerjakan siang juga harus ngerokok dan sebagainya. Itu biaya tertentu juga yang memang harus disediakan. Karena orang yang kerja itu harus ada konsumsinya, harus ada makanannya. Kalau enggak, ntar dia males kerjanya. Ntar dia ogah-ogahan kerjanya. Ya. Nah, setelah dihitung-hitung, bahan yang memang untuk membuat sendal jumlahnya sekitar 17 juta. Ya, 17 juta. Nah, dari 17 juta ini kita dapat bisa memproduksi sendal berapa banyak gitu kan. Di sini contohnya ada 10.000 unit. Jadi dari 17 juta kita dapat membuat sendal sebanyak 10.000 unit atau 10.000 setel, ya, 10.000 setel. Nah, kalau 10.000 setel ini kita dapat dari modal 17 juta, maka untuk nyari harga pokoknya adalah 17 juta dibagi 10.000. Sehingga harga pokok dari satu sendal adalah cuman 1 juta 1.200, ya, 1.200. Jadi 1.200 ini merupakan harga pokok membuat satu sendal atau satu unit sendal. Nah, begitu pula dengan dengan donat sama. Kalau donat itu misalnya harga kita punya modal 17 juta, terus dapat donatnya misalnya 10.000 donat gitu kan untuk kita dagangkan, maka harga donat per satunya, harga pokok per satu donat itu 1.200. Itu belum termasuk keuntungan. Ini baru harga pokok. Nah, tentang keuntungan terserah si produsen, terserah produksi mau ngambil untung berapa persen, mau ngambil keuntungan berapa banyak, terserah. Jadi tinggal kita bikin aja keuntungannya, ya, bebas, tergantung perhitungan dari si perusahaan untuk mengambil keuntungan. Selanjutnya, nah ini menghitung biaya bersama. Kalau biaya bersama ini adalah membuat beberapa barang, ya. Misalnya di sini adalah ada barang A, barang B, dan barang C, ya. Nah, barang A dan barang B dan barang C ini diproduksi barang-barang, diproduksi secara bersamaan, ya. Modalnya juga 7.500.000 tuh. Tuh, situ kan. Tuh produk biaya untuk menghasilkan produk itu 7.500.000. Jadi untuk membuat tiga barang ini, barang A, produk B dan produk C, atau barang A, barang B dan barang C, nilai biayanya disediakan 7.500.000. Ya, 7.500.000. Nah, untuk menghitung harga pokok per barang, kita bisa hitung di sini. Nah, kita harus catat dulu nih, catat, ya. Pan di sini misalnya barang A dengan 5.000 unit, ya. Terus
titik pisahnya 840. Terus barang B 4.000 unit, titik pisah 750. Barang C 6.000 unit dengan titik pisahnya 675. Nah, nanti kita bikin bagannya dulu sebentar. Itu kita bagan, kita pan nih itu aja. Jadi jenis produknya A, terus jumlah unitnya 5.000. Terus nilai jual relatif 840. Jadi jumlah nilai jual relatifnya adalah 4.500.000. Nah, begitu pula dengan yang barang B. Barang B, barangnya 4.000, nilai harga jualnya relatif 750, totalnya 3 juta. Berikutnya adalah barang C dengan 5.000 unit, 6.000 unit dengan harga relatifnya 675. Terus nilai jumlah totalnya 4.050. Nah, kita total semuanya itu yang jumlah itu 4.200 tambah 3 juta tambah juta 4.050, jadi 11.250. Nah, untuk menghitung satu persatu barang ini, kita tinggal hitung lagi. Produk A misalnya, jumlahnya berapa? Jumlah relatifnya 4.200.000, ya, dibagi 11.250 dikali 7.500.000, sehingga harga pokoknya adalah eh, harga produknya 2.800.000. Ini harga produk ya, bukan harga pokok. Nah, untuk hitung harga pokok 2.800.000 dibagi 5.000 unit. Jadi harga pokoknya 560, ya. Jadi harga total seluruhnya, jadi harga jumlah nilai jual relatif, ya, dibagi total jumlah nilai keseluruhan 11.090 dikali modal, dikali ini apa, biaya 7,5 juta, kali biaya 7,5, maka kita dapati untuk produk A biaya produknya adalah 2 juta. Ini 2 juta itu merupakan biaya produk dari barang A, ya. Nah, untuk bisa mencari harga pokoknya adalah 2.800.000 dibagi jumlah unit. Jumlah unitnya 5.000. Sehingga harga pokoknya 560. Nah, begitu pula dengan produk B dan produk C, sama. Tinggal kamu hitung saja nanti di rumah dapatnya berapa gitu kan, produk B, dan di produk C juga dapat berapa, ya. Silakan kamu cari di rumah tuh yang produk A dan produk B dan produk C, ya. Untuk sementara itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kamu paham. Kalau nggak paham, silakan kamu WA aja Bapak gitu, pan nomor Bapak ada, silakan WA nomor Bapak, ya. Kira-kira nggak pahamnya di mana, nggak ngertinya di mana, insya Allah nanti Bapak terangin ke supaya kamu jelas benar apa sih yang dimaksud dengan harga pokok dan bagaimana menghitung harga pokok dan sebagainya, ya. Dari Bapak terima kasih, dan lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.